Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tentunya dipertemukan di kesempatan kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu beserta dengan keluarga. Kali ini saya akan membagikan tutorial yang mana saya biasanya juga memakai ini ya. Memakai seperti ini, avometer Sanwa CD800A ini juga masih fungsi ya. Cuman kali ini saya akan membagikan tutorial gimana sih rasanya atau sensasinya atau cara penggunaannya avometer Sultan seperti ini. Kecil mungil ya. Jadi bisa masuk ke kantong saku. Kecil sekali. Jadi perbedaannya kalau diukur atau pertimbangannya dengan avometer yang digital merek-merek Sanwa, bedanya sangat jauh ya. Kecil sekali. Ini avometer Sanwa, kemudian yang ini avometer merek Fluke. Itu ya. Langsung saja saya kasih tutorialnya atau cara penggunaannya untuk avometer jenis ini. Tingkat dewa ya lur ya. Harganya yang pasti di atas Sanwa ini. Ini ada yang USA, ada yang lisensi by Cina. Jadi avometer Fluke digital USA, lisensi by Cina juga ada. Seperti itu ya. Nih. Jadi dari segi tampilan seperti ini sangat mudah digunakan. Kabelnya juga ini kalau dipakai tarik tambang kemungkinan kuat ini lur, karena beda ya. Ini pun punyanya Sanwa ini juga bagus, apalagi yang ini. Jadi original ya. Langsung saja saya praktekkan untuk channel step by step ya. Fungsi saklar pada fiturnya untuk avometer merek Fluke ini 600V cat 3 multitester Fluke. Itu ya. Seperti apa pengoperasian tombol-tombol ini ya. Baiklah, untuk sementara langsung saya melangkah ke vol dulu ya. Saya nyalakan dulu aja untuk ini ya, biar agak penerangannya dikit. Mana ini penerangannya dikasih mana ini? Ini aja ya. Coba. Kalau fungsi pertama ini dipakai untuk AC. Harus bolak-balik pintu masuk pertama. Testimoni langsung saya colokkan ini ya. Saya colokkan aja di sini listriknya. Nah, jadi ini saya pasang untuk sistemnya SMPU. Ini kali ini saya tes hanya SMPS atau PSU saja ya. Saya colokkan. Bismillah. Fungsi saklar pertama kalau avometer Fluke yang seperti ini harus bolak-balik vol AC. Ada keterangannya vol AC ya. Nah seperti itu. Langsung saya sambung untuk tes pintu masuk AC-nya. Seperti apa? AC kan harus bolak-balik ya. Jadi kalau harus bolak-balik itu seperti ini. Aduh, agak tertutup ya. Ini ulap enggak ya? Seperti ini aja. Nah, tes ini sudah masuk listriknya. Di sini tertera 220 volt AC, 223 bervariasi ya. Voltase tegangan listrik langsung dari PLN. Kemudian kalau kita ngecek ke DC, fungsi yang saklar kedua, volt. Di sini ada keterangannya DC. Ya. Ini biarpun bolak-balik kita pasang di sini, nggak akan meledak ini avo. Jadi nggak sama dengan yang lainnya ya. Jadi ini umpama dipasang di AC sini, dia nggak akan meledak. Tapi saya nggak merekomendasi untuk yang lain. Ini AC harus bolak-balik. Tadi saya ulang lagi, tegangan listrik lur, teko PLN 223, 224 bervariasi naik turun. Umpama saya salah channel, ini di DC. Umpama ini ya. Saya kok ngetes di sini, tegangan langsung dari PLN, nggak akan meleduk avometernya.
ya. Jadi ini fungsinya DC. Kalau DC out dari sekunder PSU, kita cek aja ini ya, contoh sebagai contoh. Saya cek di sini ada tegangan yang keluar diode. Di situ nanti harus volt DC. Cek aja. Bentar ya, ini agak rusak apa gimana ya? Bentar di. Nah, ini PSU-nya ini probo hitam saya tempelkan di ground. Kemudian yang ini keluaran diode menunjukkan 12 volt normal. Jadi seperti PSU seperti ini ya. Ini yang tanda pintu masuk dari AC ini namanya sirkuit primer, kemudian outtrafo yang ke arah sini namanya sekunder. Jangan abaikan yang ini, tak copot-copot ini ya, karena ini hanya untuk testimoni saja. Jadi di sini kalau dibalik ada trafonya. Seperti ini. Ada trafo, yang sini primer, yang sini sekunder ya. Saya colokkan lagi aja. Kemudian kita cek lagi di head yang sini aja, yang paling belakang sendiri. Head untuk mengukur kalau tegangan dari PLN listrik kan 50 sampai 60 head ya. Kita cek aja di sini pintu masuk AC-nya tadi atau listriknya tadi berapa head yang di sini. Nah, 50 head ya, tersave. Kemudian sekarang saya cabut atau saya lepas untuk stop kontak dari PLN, dari stop kontak. Sekarang kita tunggu habis apa belum ini. Masih ada sisa. Tunggu dulu ya. Jadi biarpun masih ada sisa seperti ini, kalau DC-DC rendah. Sekarang saya mau melangkah ke cek untuk ini sudah tercabut ya, hati-hati. Saya mau cek untuk ohm. Jadi kalau di sini ada ohm, hambatan atau tahanan, saya mau cek step by step ya ini ya, seperti ini. Contoh kita melangkah yang di sini. Bentar, ini kena cahaya ya. Bentar, seperti ini. Saya mau cek di sini ada keterangan apa ini ya? Bentar. Contoh yang di sini. 100 ini ada nilai RSMD nih dengan terbaca atau tulisannya 100. Berarti kan 10 ohm. 10 ohm kalau di paralel 2 seperti ini, kemungkinan nanti hanya 50%-nya. Kemungkinan tinggal 5 ohm atau berapa ya. Jadi 100 kalau ada 2 di paralel seperti ini, nanti mengurangi nilai hambatan ini. Kecuali kalau ini di seri akan nambah. Contoh ini 100 SMD berarti 10 ohm. Kalau di paralel menjadi 5 ohm, kisaran 5 ohm atau berapa itu ya. Nanti relatif lah untuk nilainya terbaca di sini. Saya tes dulu ya. 100 100 ohm. Di sini terbaca berapa di paralel? Sekitar 6 ohm. Relatif bervariasi 5, ya. Jadi normal. Kemudian saya cek lagi di sini, mungkin ada ini juga sama 100 ya. 100 kalau di paralel 2 seperti ini. Nah, terbacanya juga bervariasi. Jadi di sini ada hambatan ohm. Kemudian ini hanya hanya untuk testimoni sesaat. Di sini ada 1 ohm 8 atau 1 ohm 5 di paralel 3. Kita cek aja. 1 ohm lebih ya. Ini ada paralel 3. Paling enggak juga 1,8 ohm, 1,5 ohm. Sekitar segini nggak apa-apa. Ini kalau dites lagi, melangkah ke sini kalau ada tanda seperti ini sirine atau alarm ya, bunyi beep. Cek aja di sini. Oh, masih ada. Seperti ini ya. Jadi di sini terbaca ohm. Coba yang di sini tadi
100 atau 10 ohm di paralel 2 terhitung 5 atau 6 ohm ya, ada bunyi bip, berarti ini seperti ini nggak putus. Kemudian step lagi yang selanjutnya seperti ini, ada tanda diode atau penyearah sini volt, ini dibatasi seperti ini ya. Kita cek aja diode probe merah di pintu masuknya sebelum disearahkan. Contoh seperti ini untuk melacak komponen lebih cepat dan efisien dibanding dengan yang lainnya ya. Jadi contoh saya melacak, umpama Anda ada kesulitan TV ini jeglek konslet, ada yang dari pintu masuknya kemungkinan sebelum disearahkan oleh diode bridge-nya. Di sini kan ada diode 4 atau memakai satu diode dengan kaki 4. Kalau yang ini kan bijian. Kita cek aja step by step. Contoh seperti ini. Ini di pintu akhirnya atau kutubnya seperti ini. Jadi di sini harus terbaca nilai ya. Nah, 520 kalau dibalik tidak ada nilai. Seperti ini berarti akuransi atau fungsi diode ini masih normal. Ini diode pertama, coba lagi yang satunya sini. Ini searah ke sini. Saya cek lagi. 499 masih normal. Sekarang yang lainnya lagi. Mana? 1 2 3. Cek lagi yang sini. 511 masih normal. 1 2 3 4. Yang sini 513. Jadi seperti ini kalau dibalik nggak bisa ya, nggak ada tulisan di sini, nggak terbaca. Berarti diode seperti ini normal. Melangkah ke yang sekunder seperti ini. Di sini ada diode, dari sini diarahkan ke sini ya. Ada 3 buah diode, 1 2 3. Cek aja probe hitam di sini. Ini arahkan ke saklar atau posisi level, di ada tanda diodenya seperti ini. Harus menunjukkan nilai 257, kisaran segitu ya, 250. Berarti diode ini enggak short. Kalau kita balik seperti ini, di sini tadi masih ada tegangan ya. Jadi seperti ini masih bervariasi, dia enggak akan short. Nanti di situ naik terus, set, seperti ini. Dia enggak short karena di sini masih ada tegangan yang nyimpen pada elko-nya. Kan belum dihabiskan tadi. Jadi seperti ini harus terbaca nilai yang terkunci. Tep, berhenti. Nah, seperti ini ya. Terbaca nilai untuk kapasitasnya diode ini 258 atau fast diode. Out sekunder dari trafo ini menuju atau penyearah sebagai tegangan 12 volt. Seperti itu ya. Atau lagi saya cek lagi. Kita kembali tadi ke ohm ya. Kita ngecek sekunder ini apakah short ke ground apa tidak. Seperti itu ya. Balik aja, di sini kasih ground. Kita cek di sini, ada hambatan enggak? Maksudnya ada hambatan yang mendekati ke ohm atau bunyi bip enggak? Seperti ini kan terbaca kilo. Nah, di sini terbaca kilo. Cek aja. Aman, mega atau kilo ya? Aman. Kita balik juga. Seperti ini. Aman. Bentar. Terbaca kilo. Aman. Terus fungsi apa lagi yang ada di sini? Tadi bunyi bip sudah, diode sudah. Sekarang melangkah ke kapasitas atau polaritasnya untuk elko atau milarnya atau non polarnya, seperti itu ya. Nanti tester sampai sejauh mana sih keakuratan untuk seperti ini ya. Bentar saya cek dulu untuk tegangan yang nyimpen di elko utama dulu, atau di elko sini kan bagian primer ya. Contoh yang di sini ada tegangannya enggak? Ini plus, di sini masih ada hambatan kecil lor. Apa aja tegangan kecil lor? Kita habiskan dulu. Nah, masih ada tegangannya. Saya mau membaca nilai di sini sebuah elko dengan mikro. Di sini terbaca berapa sih ini? 50 volt 10 mikro. Tanpa dilepas dari PCB atau dari boardnya. Sekarang saya coba tester untuk berapa sih nilai elko ini. Tadi kan terbaca di situ untuk di bodinya kan 50 volt 10 mikro. Kita
Kita tunggu aja di sini. Itu nano harus berubah ke mikro. 10,36 mikro. Ya. Berarti elko ini aman. Sekarang yang sebelahnya lagi, ini ada tulisan 35 volt 47 mikro. Saya cek lagi yang sebelahnya. Tunggu sebentar, itu masih nano. Aduh. Tunggu sebentar ya, karena masih ada muatan tegangan listriknya. Di sini terbaca 51. Aduh, berapa tadi? 51 ya, malah. Tanpa dilepas dari bot. Jadi mikro-mikro seperti ini masih bisa terpantau, terbaca lewat musti tester ini. Terbaca 51. Di sini yang terbaca atau terpampang di sini 35 volt 47 mikro. Waktu saya tes di sini 51, berarti masih normal. Kalau seperti ini kan prediksi nggak usah diganti. Seperti itu ya. Nah, itu hanya contoh lilitan seperti ini. Ini ada lilitan, cek aja putus apa tidaknya nanti biar ketahuan ya. Seperti ini. Berubah lagi ke ohm. Saya cek di sini ke arah sini. Putus apa enggak ini? Harus menunjukkan ohm. Nah, itu 0,8. Kalau dipakai bunyi bip, harus bunyi. Bunyi ya, lur ya. Jadi seperti ini sangat di referensi atau dibuat acuan untuk rekan-rekan, cukup bisa disaku seperti ini. Cuman harganya agak fenomenal dan fantastis ya dibanding dengan avometer yang seperti ini. Kecil, mungil, harga fantastis atau harganya agak sultan. Kalau baterai coba kita buka ya, baterainya memakai apa ya. Duh, pas nggak bawa obeng tadi lur. Batunya memakai A3, mudah diganti, sangat recommended sekali lur. Itu ya untuk kawan-kawan seprofesi. Seperti ini sudah nggak anu lagi. Ini bagus ya, akurasi. Contoh aja kita cek di sini apakah ada R. Contoh di sini ada R berapa ini? Kuning, ungu, jingga, emas. Kuning, ungu, jingga, emas. Sini aja ya. Ohm. Kuning, ungu, jingga, emas itu kalau dibaca atau perkiraan angan-angan manut hitungan pembacaan resistor, hicomijiku hibiuwap putih berarti hicomijiku kuning 4, ku hibi u berarti 7, kemungkinan di sini 47K. Nanti testernya di sini membaca berapa ya? 47K. Di sini terbaca berapa di sini? 46, sekian kilo ohm. Kita balik aja. Tanpa dilepas loh ini ya. 46, ini terpantau kuning, ungu, jingga, emas berarti 47 kilo. Resistansi di sini terbaca akurasi sekali. Seperti ini. Ya. 46, levelnya turun sedikit aja. Enggak apa-apa itu. Itu hanya sedikit testimoni atau cobaan di sini ya. Kita tadi belum tes elko di sini ya. Masih ada muatannya, habis mungkin. Bismillah, habis. Ini tulisannya di sini 450 volt 68 mikro. Sampai sejauh mana mikro ini dibaca oleh avometer ini tanpa dilepas dari PCB boardnya. Hitam ke hitam, merah ke merah. Kita cek aja di sini, di situ ya. Nano harus berubah ke mikro. 67 mikro. 67 mikro. Di sini ada tulisannya 450 volt 68 mikro. Turun hanya satu level, nggak sampai 1 mikro.
masih normal seperti itu. Kemudian kalau tes bunyi bip seperti ini juga mudah. Contoh Anda kabel seperti ini ya, kita cek aja pakai skala ohm atau bunyi bip, mudah sekali. Nah seperti ini ya, contoh satu ini. Nah tes nyambung, yang satunya berarti yang sebelahnya kabel nggak putus, itu contoh ya. Kemudian ngecek fuse seperti ini, tes saja pakai bunyi bip, nggak putus kan, seperti itu. Jadi sangat simple, mudah dibawa kemana-mana, dikasih saku baju bisa, seperti Anda membawa ponsel. Tampannya seperti ini ya. Nah kabelnya panjang lur, ini kalau diukur dengan yang bawaan Sanwa ini beda jauh. Satu coba ya. Nah seperti ini. Kemudian 2 3 4 5, ada 6 jengkal lur. 6. Jadi kabelnya panjang sekali, ada 6 jengkal. Modelnya seperti ini. Nah seperti ini, panjangnya lur loh. Jadi ini dibuat tali pun kuat ini lur loh, seperti ini ya. Nah kuat ya, kita tarik aja ya, ya betul nih, saya tarik nih ya, kuat lur. Sultan lur, regani lur. Tes saja bunyi bip, putus apa enggak sehabis saya tarik tadi ya, masih nyambung lur. Sekedar testimoni, nanti di lain waktu di testimoni yang lain, mungkin bagi user pemula yang barusan menggunakan avometer jenis digital, lebih baik upgrade aja ya. Hanya saran untuk mempercepat penanganan tingkat kerusakan di mana tanpa ada yang melepas bot mungkin ya. Tapi kalau masih sanksi, agak saran saya juga lebih baik dilepas. Jadi untuk mempersingkat waktu tanpa melepas komponen pada bot seperti ini ya. Sukses selalu buat semuanya. Bayi Yaulianto, Servis LED TV, Driorjo, Gresik Selatan, Jawa Timur, Indonesia. Asli saya Jombang. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Matur suwun dan terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Juga terima kasih yang sudah ikut membantu untuk support agar channel berkembang dan saya bisa membagikan tutorial yang lain seputar elektronika di lain waktu ke depan. Sukses ya. Sehat sekeluarga buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.